Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Sahara dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Dakwah IAIN Kediri. Di sini saya akan mereview buku yang ditulis oleh Abdullah Said. Ini versi aslinya adalah berupa bahasa Inggris yang berjudul The Quran An Introduction, yang pertama kali diterbitkan pada April 2008 di Routledge, Britania Jaya. Sedangkan dalam versi terjemahannya Dr. Bill Sahiron Syamsuddin dan Sulha MPD pertama kali diterbitkan di Yogyakarta oleh Baitul Hikmah Press pada November 2016 dengan ketebalan mencapai 363 halaman. Buku ini merupakan salah satu karya tulis yang di dalamnya membahas beragam tema tentang studi Al-Quran. Kajiannya banyak mengulas beberapa aspek tentang Al-Quran, dimulai dari sisi kesejarahannya, dari segi konteks sosiohistori pada saat pertama kali diwahyukan, dan diakhiri dengan persoalan penafsiran Al-Quran pada era modern atau kontemporer. Sebagai buku yang bertajuk pengenalan atau pengantar, sajiannya cukup padat dan ringkas, namun uraiannya sudah cukup jelas dalam memberikan gambaran. Sementara bahasa yang digunakan tidak terlalu berbelit-belit di luar konteks pembahasan, dan ungkapan yang lugas semakin mempermudah membaca untuk memahaminya. Buku ini memuat 12 bab besar terkait beragam aspek Al-Quran. Pada bab pertama, Abdullah Said mengawali pembahasannya tentang Al-Quran dihubungkan dengan konteks kesejarahannya. Hal ini tentu tidak akan lepas dari pembicaraannya terkait konteks sosiohistoris kehidupan Nabi Muhammad SAW dan juga tradisi budaya yang berkembang di kalangan penduduk Arab. Sebab keduanya merupakan bagian dari konteks sejarah diwahyukannya Al-Quran pada abad ke-7 Masehi tersebut. Poin penting dalam tema ini menurut Abdullah Said, pesan-pesan penting dari Al-Quran tertanam dalam konteks spesifik abad ke-7 Arab dan disampaikan melalui bahasa serta simbolisme yang dapat dipahami oleh audien pertama. Selain itu, menurutnya Al-Quran tidak serta-merta menolak secara keseluruhan terhadap unsur budaya pra-Islam, tetapi diterima dalam bentuk modifikasi dan perubahan agar terhindar dari praktek politistik. Pada dasarnya, ajaran Nabi pada masa itu menurutnya secara sosial bersifat progresif, yaitu cenderung mengarah kepada kemajuan dan perbaikan. Di samping itu, Abdullah Said menyinggung bahwa referensi Al-Quran tentang perempuan tampak diskriminatif untuk sekarang, dan ini dia menekankan bahwa Al-Quran seharusnya dibaca dalam konteksnya secara keseluruhan dan memperhitungkan budaya serta norma-norma sosial yang ada pada saat wahyu tersebut diturunkan. Selanjutnya bab kedua. Bab kedua ini adalah temanya terkait dengan hakikat wahyu dan Al-Quran. Said mengakui sepenuhnya bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Al-Quran yang ada di tangan kita ini adalah otentik. Namun dia tidak sependapat dengan argumen para ulama klasik yang menekankan bahwa Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang tidak ada peran selain darinya. Said lebih sepakat dengan pemikiran beberapa pemikir kontemporer, utamanya Fazlur Rahman, yang menyatakan bahwa Nabi dan umat pada masa itu turut berperan dalam berproses pewahyuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Quran diturunkan tidak pada ruang hampa budaya. Al-Quran pada masa dan proses pewahyuannya benar-benar terlibat aktif dalam sejarah. Dan kata lain, Said seolah ingin menegaskan bahwa ada kaitan erat antara Nabi, wahyu, dan konteks sosiohistori saat Al-Quran diwahyukan. Konteks sosiohistori menjadi elemen wahyu yang penting, dan interpretasi harus berangkat dari realitas di mana wahyu itu diturunkan.
Dari sinilah terlihat bahwa Said berupaya untuk mengembangkan tafsir kontekstual. Sedangkan fokus penafsirannya lebih cenderung pada ayat-ayat etika hukum. Sebab menurutnya selama ini umat muslim cenderung melihat bahwa Al-Quran adalah kitab hukum, padahal sebenarnya kandungan ayat hukum di dalamnya tidak lebih dari setengahnya. Pandangan ini menurutnya akan semakin menenggelamkan ayat-ayat yang sebenarnya mengandung dimensi moral etis menjadi dipandang sebagai ayat berbasis hukum. Kemudian pada bab ketiga, Abdullah Said mengangkat tema tentang Al-Quran sebagai kitab. Menurutnya, konsep atau pemahaman bahwa Al-Quran diklaim sebagai kitab sudah ada sejak masa sebelum wafatnya Nabi. Meskipun jelas pada masa itu Al-Quran belum disusun menjadi sebuah kitab yang tertulis, Al-Quran menempati posisi sentral dalam tradisi tekstual Islam. Namun bukan menjadi satu-satunya sumber hukum Islam. Prinsip dan juga tradisi itu diambil. Dia juga mengulas terkait dengan tantangan oleh para sarjana barat yang berusaha untuk menggoyahkan keyakinan umat Islam terhadap orisinalitas Al-Quran. Pada bab keempat, materi yang diangkat dari buku ini adalah terkait dengan tema-tema ulama dan beragam jenis teks dalam Al-Quran. Menurut Said, tema-tema utama dalam Al-Quran semuanya berkisar pada tema sentral, yaitu tentang Allah dan hubungannya dengan manusia. Di samping itu, menurutnya Al-Quran mengandung sejumlah anjuran etis dalam menjalani kehidupan. Salah satunya adalah umat Islam harus menghindari ekstremisme dan pada selanjutnya, pada bab kelima, buku ini mengangkat tema terkait dengan penerapan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abdullah Said, melalui tingkat paling sederhana yaitu membaca Al-Quran sudah menjadi bagian sentral dalam praktik keagamaan. Praktik ini sudah dilakukan sejak zaman Nabi. Ia dibacakan dalam setiap acara, baik formal maupun non-formal. Al-Quran telah menyentuh segala aspek dari kehidupan umat Islam. Bahkan sebagai wujud penghormatannya, umat Islam memiliki cara dan etika tersendiri untuk merawat dan memuliakannya. Kemudian pada bab ke-6, buku ini menyajikan pembahasan terkait dengan pengetahuan di barat dalam mengkaji Al-Quran. Pengetahuan ini lebih dikenal dengan istilah orientalis. Kajian yang dilakukan oleh para orientalis tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman historis dan kontemporer atas Al-Quran di barat. Awal mula pengetahuan Islam tentang Al-Quran di barat terjadi pada abad ke-8 karena adanya interaksi yang intensif antara Spanyol dengan Muslim dan budaya Islam. Kajian ini terus berkembang hingga melahirkan tokoh-tokoh besar kesarjanaan Al-Quran di barat seperti halnya Theodor Kemudian pada bab ke-6, buku ini menyajikan pembahasan terkait dengan pengetahuan di barat dalam mengkaji Al-Quran. Pengetahuan ini lebih dikenal dengan istilah orientalis. Kajian yang dilakukan oleh para orientalis tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman historis dan kontemporer atas Al-Quran di barat. Awal mula pengetahuan Islam tentang Al-Quran di barat terjadi pada abad ke-8 karena adanya interaksi yang intensif antara Spanyol dengan Muslim dan budaya Islam. Kajian ini terus berkembang hingga melahirkan tokoh-tokoh besar kesarjanaan Al-Quran di barat seperti halnya Theodor Noldek, John Wansbrook, Patricia Crown, dan Michel Cook, serta Andrew Ripin. Menurut Abdullah Said, teori-teori alternatif yang berkembang di barat telah banyak mempertanyakan tentang kapan Al-Quran disusun, siapa identitas penulisnya, dan pada bahasa apa ia asal mulanya ditulis. Hal ini nampaknya kemudian justru beberapa kajian mereka meski tidak semuanya kemudian mengarah pada sikap skeptik terhadap orisinalitas Al-Quran. Pada bab selanjutnya, pada bab ke-7, buku ini
membahas terkait dengan penerjemahan Al-Quran. Pada tema ini, yang diuraikan adalah mulai dari konteks historisnya, penerjemahannya Al-Quran yang baik yang dilakukan oleh kalangan muslim maupun non-muslim, hingga fase-fase yang dialami dalam praktek penerjemahan tersebut. Pada dasarnya, penerjemahan Al-Quran di kalangan muslim menurut penelusuran Abdullah Said sudah terjadi sejak abad pertama dalam Islam, namun bukan dalam rangka penerjemahan secara keseluruhan. Penerjemahan itu hanya dilakukan dengan mengalihkan bagian-bagian tertentu kepada bahasa pribumi oleh mereka yang tidak menggunakan bahasa Arab. Sedangkan di kalangan non-muslim baru terjadi pada abad ke-12 oleh Peter the Venerable pada biara di Cluny di Eropa. Namun penerjemahan ini menurut Said dilakukan sebagai bentuk perlawanannya terhadap Islam baik secara teologis maupun akademis. Nah, pada bab selanjutnya, yaitu bab ke-8. Dari buku ini mengangkat pembahasan dengan tema mencari keterkaitan antara Al-Quran dengan kitab suci lainnya, khususnya yaitu pada agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagi umat Islam sendiri, keyakinan tersebut terhadap kitab suci Yahudi dan Nasrani merupakan satu dari pilar agama Islam, yaitu rukun iman. Namun menurut Abdullah Said, saat ini pandangan sebagian besar kaum muslimin terhadap dua kitab tersebut terpecah, mulai dari meyakini bahwa kitab-kitab tersebut masih tetap otoratif, hingga mereka yang meyakini bahwa kitab-kitab tersebut tidak lagi murni sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum yang valid. Kemudian pada bab selanjutnya, bab ke-9, buku ini menguraikan tema tentang beberapa ajaran etika hukum dalam Al-Quran. Poin pentingnya menurut penulis buku ini ada pada kesimpulan bahwa sebagian besar teks etika hukum Al-Quran cenderung bersifat instruktif dan upaya untuk merelevansikan ajaran tersebut untuk era modern sangatlah kompleks. Dan selanjutnya pada bab ke-10, buku ini memberikan bahasan tentang beberapa gagasan dan prinsip pokok penafsiran Al-Quran. Pada bab ini, Abdullah Said memetakan uraiannya dimulai dari basis penafsiran yang ia pilah menjadi dua hal, yaitu penafsiran yang berbasis tradisi atau ma'thur dan berbasis akal atau ro'i disertai dengan konteks historinya. Pemilihan ini menurutnya dapat untuk memberikan batasan terhadap peran akal secara independen dalam menafsirkan sekaligus mempertimbangkan sumber yang berasal dari Al-Quran maupun hadis Nabi dan generasi pertama umat Islam. Masih berkaitan dengan penafsiran, maka bab 11 buku ini tema yang diangkat adalah tentang pendekatan-pendekatan dalam penafsiran Al-Quran. Dalam bab tersebut, Abdullah Said menguraikan tentang konteks histori penafsiran awal pada masa Nabi yang menurutnya lebih cenderung pada gambaran model tafsir praktis dari penggalan ayat Al-Quran tertentu. Selain itu, dipaparkan juga terkait dengan pendekatan-pendekatan dalam penafsiran Al-Quran baik pada masa awal yang meliputi pendekatan teologis, mistis, hukum, dan filosofis, serta pendekatan yang berkembang pada era modern mulai abad ke-19. Dan yang terakhir, pada bab ke-12, uraian terkait dengan modernis tafsir dikupas lagi oleh penulis pada bab ini. Di sini Abdullah Said melakukan telaah pada 5 pemilih kontemporer Al-Quran. Mereka adalah Fazlur Rahman, Aminah Wadud, Muhammad Syarur, Muhammad Arkon, dan Khalid Abu Elfat. Kelimanya ini menurut Said merupakan perwakilan dari penerapan pendekatan tafsir kontekstualis. Namun di awal tema ini terlebih dahulu ia memaparkan terkait dengan perbedaan antar mazhab tekstualis dan kontekstualis dalam hal penafsiran Al-Quran. Menurutnya, tafsir tekstualis masih mendominasi kerangka pemikiran pada sarjana tafsir Al-Quran hingga saat ini. Dan ini sekaligus yang menjadi sumber kegelisahan dan latar belakang pemikiran Said dalam menyusun kerangka metodologi penafsiran.
Menurutnya, maraknya model penafsiran tekstual oleh para kaum tekstualis yang menafsirkan Al-Quran secara literer berimplikasi pada pengabdian pada konteks sosiohistori pewahyuan Al-Quran. Hal inilah yang kemudian mendorongnya untuk membangun sebuah model tafsir yang peka konteks. Dari kesekian bab yang ada dalam buku ini, semuanya mencakup informasi yang sangat dibutuhkan, utamanya bagi kalangan yang ingin melakukan kajian lebih lanjut tentang Al-Quran dan penafsirannya. Meskipun pemaparannya tentang studi pemikiran tokoh, khususnya yang dari barat, masih sangat terbatas. Namun sudah cukup mewakili dan memberikan gambaran tentang kerangka pemikiran mereka terkait Al-Quran. Buku karya Abdullah Said ini merupakan salah satu buku pengantar studi Al-Quran yang komprehensif jika dilihat dari cakupan informasi yang begitu luas. Karena sorotan kajiannya yang berawal dari konteks historinya hingga kajian kekinian pada era modern. Dari sekian pemaparan yang ada dalam buku terjemahan Sahirun Syamsuddin ini, argumen-argumen yang disuguhkan oleh Abdullah Said tidak sedikit yang berusaha ia dukung dengan beberapa cuplikan ayat Al-Quran maupun hadis. Hanya saja kejanggalan yang ada sejauh mata ini, membacanya tidak satupun ayat maupun matan hadis yang dicantumkan sebagaimana redaksi aslinya. Semua hanya dicantumkan dalam bentuk versi terjemahan yang kemudian pada footnote disertakan sumber surat maupun kitab hadis yang dinukilnya. Hal ini sebenarnya bisa dianggap sepele atau sudah umum. Sebab banyak buku kajian lain di luar sana yang memaparkan ayat Al-Quran hanya sebatas terjemahannya saja. Namun hal ini tentunya akan berbeda ketika melekat pada suatu karya yang dominan kajiannya adalah berupa studi Al-Quran. Jika dilihat dari beberapa argumennya, dalam buku ini sangat kental sekali terlihat bahwa Abdullah Said merupakan tokoh pemikir yang turut mendukung pendekatan penafsiran kontekstualis. Salah satunya dapat dilihat dalam pernyataan terhadap ungkapan Fazlur Rahman. Dia berusaha menegaskan bahwa jika ada hubungan yang lebih erat antara Al-Quran dan Nabi beserta komunitasnya sekaligus konteks sosiohistorinya, maka interpretasi Al-Quran akan lebih bebas dan pemahaman semacam ini menurutnya mungkin sangat bermanfaat. Dalam bagian tema lain, Abdullah Said menyebutkan bahwa memahami aspek-aspek utama dari konteks pewahyuan dapat mempermudah untuk membuat sebuah relasi atau hubungan antara teks Al-Quran dengan lingkungan pada teks tersebut. Dalam sebuah referensi lain yang masih sejalan dengan Said, disebutkan bahwa memang dengan menambahkan variabel kontekstualisasi pada penafsiran cenderung dapat menumbuhkan kesadaran akan kekinian dan segala logika serta kondisi yang berkembang di dalamnya. Dalam pembahasan yang lain, Abdullah Said menyatakan bahwa referensi Al-Quran saat ini terbilang diskriminatif terhadap perempuan. Menurutnya Al-Quran harus dibaca dalam konteks seluruhnya, baik dari sisi budaya maupun norma sosial yang mengitari saat wahyu itu diturunkan. Apa yang berusaha ditampilkan oleh Abdullah Said dapat dikatakan tidak lain karena adanya spirit dasar ingin membuktikan bahwa jargon Al-Quran solihu likulli zaman wa al-makan itu benar adanya. Ini sama halnya dengan ikhtiar JMS Baljon dalam menulis bukunya yang berjudul Modern Muslim Quran Interpretation. Baljon menuturkan bahwa buku itu ditulis di atas rencana atau keinginan dasarnya untuk menyesuaikan antara teks dengan tuntutan zaman yang berbeda jauh dengan masa kenabian. Semakin besar intensitas kontaknya dengan peradaban asing melalui ekspansi dominasi muslim yang kian cepat merambah, maka ia menganggap semakin perlunya interpretasi ulang terhadap Al-Quran. Dalam ulasannya yang lain, terdapat
sebuah pemaparan Abdullah Said yang menyatakan sisi kealfaan dari salah satu cabang ulum Al-Quran, yaitu terkait dengan riwayat asbab an-nuzul. Riwayat ini dimaksudkan untuk menjelaskan konteks langsung dari ayat-ayat tertentu. Namun menurutnya ternyata kemampuan itu sangat terbatas, bahkan belum cukup untuk menjelaskan konteks sosiohistori pewahyuan. Karena menurutnya baik riwayat yang saling bertentangan dan merupakan hasil dari sangkaan secara historis, sehingga sulit disatukan dalam ilustrasi yang lebih spesifik. Pernyataan ini atas tampaknya bisa lebih diperjelas lagi terkait dengan riwayat dan sangkaan historis yang dimasukkan oleh Abdullah Said, sebab berdasarkan penelitian mutakhir saat ini terkait dengan ilmu asbab an-nuzul sekarang tidak hanya mencakup atau terbatas pada riwayat baik dari Al-Quran maupun hadis, namun terdapat cakupan yang lebih luas lagi di luar itu, yaitu berkaitan dengan hasil bacaan mufasir terkait sejarah tradisi yang berkembang, situasi politik dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Arab pada saat itu. Dalam pemilahan yang lebih formal terdapat dua varian sebab asbabun nuzul, yaitu asbab an-nuzul mikro dan makro. Asbab an-nuzul mikro adalah riwayat-riwayat mengenai turunnya suatu ayat Al-Quran, sedangkan asbab an-nuzul makro cakupannya lebih luas, tidak hanya terpaku pada riwayat para sahabat, melainkan seluruh situasi yang dimungkinkan memiliki keterkaitan dengan munculnya ayat tersebut. Terlepas dari adanya berbagai kritikan, ini tidak mengurangi sedikitpun nilai atau apresiasi terhadap karya monumental Abdullah Said. Sebab bagaimanapun karya ini merupakan sumbangan intelektual yang sangat berarti, utamanya bagi kalangan akademisi pengkaji Al-Quran. Dari telaah kritis ini dapat disimpulkan bahwa buku yang ditulis oleh Abdullah Said tersebut pada dasarnya bermaksud untuk mengusung sekaligus mendukung terhadap upaya penafsiran kontekstual terhadap Al-Quran. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar Al-Quran senantiasa dapat menjawab problema dalam kehidupan yang semakin berkembang. Penyajian argumen dalam buku ini begitu sistematis dengan memakai pijakan dasar berupa konteks sosiohistorinya, hingga kemudian merambah pada pendekatan penafsiran yang semakin berkembang di era modern seperti saat ini. Landasan pemikiran Said berangkat dari kegelisahannya terhadap maraknya tafsir tekstual yang kian menenggelamkan spirit dasar Al-Quran itu sendiri. Dia berupaya untuk mengembangkan tafsir kontekstual dengan terinspirasi dari pemikiran Fazlur Rahman. Melalui metodologinya, dia mencoba untuk menggagas teori makna yang universal dan partikular dalam Al-Quran yang menurutnya itu bukan hal yang mudah untuk diungkap. Gagasan ini sesungguhnya yang menjadi pembeda antara pemikirannya dengan pemikiran tokoh kontekstualis yang lain. Namun, terlepas dari adanya sisi-sisi yang kurang terpenuhi dalam buku ini, apa yang telah disumbangkan oleh Abdullah Said merupakan langkah konkret yang telah dia tempuh sebagai bukti keseriusannya dalam mencintai Al-Quran melalui kajian yang begitu mendalam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.